adalah asas kerahasiaan. Kemudian adik-adik datang ke sini kan tanpa paksaan ya. Jadi kita ketika datang mengikuti bimbingan konseling kalau benar-benar harus sukarela. Tidak ada paksaan, tidak ada yang terpaksa untuk datang ke sini. Tidak ada yang terpaksa ya. Baik. Selanjutnya kita sepakati juga kita dengan bersama kita akan lakukan bimbingan berapa menit kira-kira? Berapa? Oke, dia sekitar 40 menit ya. Siapa lagi yang punya pendapat? Ya, kali 40 menit ya. Baik. Ada lagi? Mereka ada 20 menit. Oke, kita ambil tengah-tengahnya aja mungkin ya, 1 kali 40 menit ya. Dan mungkin supaya lebih efektif kegiatan kita ini, kita jangan berpegang HP kecuali nanti ada instruksi dari saya. Nanti saya di belakang akan menyampaikan, memberikan link yang akan diisi oleh adik-adik. Di situ deh baru kita bisa buka HP gitu ya. Oke, karena sudah kita sepakati bersama, saya akan memberitahu dulu tentang topik pelajaran kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang mau kemana sih lulus setelah lulus SMA ini kita mau kemana. Jadi itu topik kita ya. Kenapa kita harus tahu pelayanan ini kira-kira dan tahu kenapa sih kita harus mengetahui ini. Kira-kira ketika nanti saya lulus SMA saya mau kemana? Saya kan Ya, baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya sendiri Kak, saya rasa memang perlu kita bimbingan seperti ini karena kan ini kita sudah kelas 12 yang tidak lama lagi akan lulus. Nah, inilah sebenarnya prinsipnya kenapa kita perlu bimbingan ini, karena kita harus tahu setelah lulus SMK ini kita mau kemana. Apa kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau kita langsung bekerja seperti itu. Jadi ada plan ya setelah ini sebelum lulus SMK. ya benar sekali ya tadi yang dikatakan dengan kita bahwa supaya nanti setelah ini ada plan. Jadi supaya setelah lulus SMK kita tidak gitu-gitu aja ilmunya, jadi bisa dimanfaatkan entah itu lanjut ke perguruan tinggi kah, bekerja kah, atau mungkin ke jenjang yang selanjutnya. Setelah itu kakak mau tanya dulu sama adik-adik sekalian nih. Kan sekarang udah pada kelas 12 ya? Ya, nah, apalagi udah mau selesai nih kegiatan sekolahnya nih yang 3 tahun kan di SMK, atau ada yang 4 tahun di SMK? Nggak ada ya? 3 tahun di SMK. Jadi kakak mau tanya dulu, kira-kira kalian sudah punya planning belum sih setelah ini mau kemana? Oke, dari Azra dulu.
lumayan banyak kayak ilmunya. Tapi kalau misalkan mau lebih upgrade lagi mungkin bisa lanjut ke studi lagi. Tapi kalau misalkan kita ternyata sudah punya tempat yang bagus nih, kita sudah ada tempat untuk bekerja gitu, atau sudah punya lahan gitu untuk bekerja, nggak apa-apa bekerja. Jadi ilmu kita langsung dimanfaatkan gitu ya. Setelah itu yang ketiga ada tadi menikah gitu. Menikah. Sebenarnya menikah itu tidak salah sih, tidak salah menikah setelah SMK. Cuma yang paling penting kita pahami adalah apakah kita sudah siap untuk menikah. Jangan sampai kita menikah karena ya saya mau ngapain, saya nganggur, saya nikah aja lah. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan memang ternyata setelah SMK mau menikah, harus jelas dulu nih tujuan menikahnya apa. Orang yang kita ajak menikah tepat enggak nih? Jangan sampai kita menikah sama orang yang sama-sama karena merasa oh ya daripada nganggur nikah aja lah, daripada gabut kita nikah aja gimana? Jangan sampai kayak gitu, kita nikah gara-gara gabut gitu. Jadi pokoknya harus jelas. Karena nikah itu bukan persoalan cinta-cintaan saja ya. Pernikahan itu persoalan perjalanan seumur hidup, perjalanan yang panjang. Kita akan menemukan badai mungkin, menemukan kondisi tidur mungkin di jalannya. Jadi perlu sekali menemukan partner yang tepat, persiapan yang matang. Jangan hanya sekedar menikah saja gitu. Kalau dijodohkan, nah kalau dijodohkan kita kembali lagi. Kalau misalkan ternyata kita dijodohkan, tapi kita punya planning yang lain. Misalkan tadi ada kan sebenarnya mau kerja dulu kan, mau berkarir dulu mungkin gitu kan. Tapi ternyata tiba-tiba dijodohkan. Di situ Azra bisa tanamkan, bisa komunikasi baik-baik lah sama orang tua. Ini saya punya planning kayak gini. Kalau saya sebenarnya itu kan orang tua kita mau yang terbaik buat kita, mau yang kita bahagia. Kita jelaskan, saya ini sebenarnya maunya kerja dulu. Saya bisa kok bahagia dengan bekerja, saya bisa kok menjalani kehidupan saya dengan baik. Saya akan menikah, tapi mungkin belum sekarang. Sekarang saya mau berkarir dulu, misalkan kan. Intinya kita komunikasikan aja baik-baik. Setelah itu, selain menikah, ada juga bagaimana cara kita untuk mendalami satu keahlian tanpa sekolah. Ada yang tahu pendidikan yang formal? Tidak, Kak. Kursus ya, kursus. Jadi kita juga bisa kursus, misalkan kursus komputer kah, kursus menjahit kah, kursus masak kah, dan lain-lain. Jadi banyak sekali lembaga-lembaga kursus yang ada di luar sana. Setelah kursus kita bisa lanjut kuliah kah, mungkin lanjut kerja, atau misalkan pendidikan juga tidak apa-apa. Selanjutnya buka usaha sendiri. Ini adalah opsi sebagai wirausaha gitu ya. Jadi ada yang mungkin yang setelah SMK ada pemikiran kayaknya daripada saya kuliah, daripada saya kerja, kayaknya saya lebih tertarik untuk buka usaha gitu. Saya ingin memulai usaha saya sendiri, membuat bisnis saya sendiri gitu. Ini juga tidak apa-apa. Dan skillnya ini sebenarnya harus ditemukan dari kapan? Harus ditemukan dari sekarang. Karena membuka usaha itu bukan satu hal yang mudah, gitu ya, bukan satu hal yang akan terjadi tanpa ada masalah dan lain-lain. Jadi perlu dipelajari dari sekarang. Nah, untuk buka usaha sendiri ini bisa juga nih kita ikuti seminar-seminar kah, atau pokoknya pelatihan-pelatihan apa yang bisa meningkatkan skill kita. Dan karena sekarang kan kalian masih SMK gitu, bisa juga nih skill-skillnya ditanamkan lewat organisasi dan lain-lain. Kemudian kerja mandiri. Jadi pekerja mandiri artinya bekerja untuk diri sendiri. Ini juga bisa dilakukan, jadi pegawai juga bisa. Pokoknya banyak sekali opsi ya untuk kemana sih kita setelah SMK ini. Ya, tadi kita sudah bahas tentang kemana setelah SMK kan. Jadi ternyata ada banyak jalan kemana sih kira-kira setelah SMK. Jadi mungkin Vira sudah ada bayang-bayang ya kira-kira siapa saja sih gitu. Nanti Vira bisa timbang-timbang sendiri. Kira-kira setelah ini mau kemana gitu. Nah setelah itu tadi kan ada juga mengatakan ternyata perlu punya persiapan untuk lanjut ke tujuannya gitu. Nah jadi ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan atau kita pertimbangkan untuk melanjutkan tujuan kita. Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa sih kira-kira hal yang penting nih untuk disiapkan sebelum kita akhirnya memutuskan kemana saya setelah ini? Atau apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi perguruan tinggi kah, dunia pekerjaan kah, dan lain-lain. Kira-kira ada yang tahu? Saya Kak. Ya silakan aja. Ya baik, terima kasih Kak. Kalau saya sendiri mungkin Kak bisa kita mulai ke perguruan tinggi. Yang perlu kita siapkan itu adalah tentunya bekal ilmu. Kemudian mungkin bagaimana kita bisa mengatur emosi kita, menstabilkan kesehatan mental kita, karena di luar sana kita
bekerja menggunakan sertifikat sesuai dengan tupoksi kita. Kemudian yang kedua itu bagaimana kita bisa menyesuaikan diri di lingkungan perusahaan tersebut, karena paling susah kalau saya rasakan menyesuaikan diri ke tempat baru itu suatu hal yang susah. Apalagi ini misalnya kita kerja ini di perusahaan besar, ketemu banyak orang yang berbeda-beda sifat, sikap atau ya segala macam lah, pasti susah untuk beradaptasi. Jadi mungkin dua itu yang sangat berat untuk yang menyesuaikan diri ke dunia kerja. Oke, baik, ya, benar sekali ya Azra sama Nadia tadi. Ada lagi yang lain mungkin? Oh ya, Fira, silakan. Iya, Kak. Jadi mungkin dari kesimpulan yang sudah saya ambil kedua teman saya dan juga anak kakak, mungkin kalau setelah saya lulus dari SMK ini, saya harus bekerja. Karena sesuai juga dengan tujuan saya, yaitu teknik komputer, mungkin saya bisa kembangkan. Oh iya, silakan. Teman saya kira mungkin bisa juga selain bekerja atau kuliah bisa untuk membuka usaha sendiri. Banyak kok jenis-jenis usaha yang bisa dikembangkan sesuai dengan jurusan teknik komputer itu. Pertama itu bisa buat tempat foto sendiri lah, atau bisa buka jasa medika atau desain begitu. Benar juga ini mungkin ada opsi untuk buka usaha sendiri. Apalagi Fira jago ngedit gitu ya, suka ngedit punya temannya kan, cocok banget. Ya, jadi betul sekali sudah disampaikan itu teman-teman kita tadi, kita sudah sharing kan yang mempersiapkan. Yang tadi seperti dikatakan Nadia, kita perlu persiapan untuk kemudian kita, bagaimana kita mengelola emosi, karena nantinya itu kita akan bertemu dengan orang lain, dan kalau misalkan kita belum selesai dengan diri kita sendiri, kayak kita yang kedepannya akan sulit kalau misalkan bertemu dengan orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita, yang tidak punya satu visi dan misi dengan kita. Jadi penting ya untuk mengelola emosi kita, mengatur kepribadian kita, kemudian mengatur motivasi kita. Jadi harus ada motivasi yang jelas, tujuan yang jelas kenapa saya lakukan ini, supaya nantinya ketika kita lakukan kita tidak hanya sekedar kerja saja, tidak sekedar kuliah saja. Jadi ada motivasi yang jelas. Selanjutnya tadi ya, skill sudah dibahas juga oleh Azra. Kita perlu persiapkan skill kita, apalagi kan nanti kalau misalkan kita akan ke pekerjaan mungkin atau kita berusaha sendiri, skill itu penting sekali dikuasai. Jadi perlu sekali, dan nanti di dunia kerja memang yang akan dilihat sama orang itu lebih dilihat kepada skill kita. Walaupun mungkin ijazah kita tinggi sekali, tapi kalau selama kuliah kita tidak mengelola diri sehingga tidak punya skill, itu nanti akan menjadi apa ya? Mungkin nomor 2 gitu. Jadi yang paling utamakan biasanya di dunia kerja itu adalah orang yang punya skill. Selanjutnya adalah nilai-nilai. Jadi kita harus paham juga ketika nanti kita menghadapi dunia baru, bagaimana sih norma-norma yang berlaku, nilai-nilai yang berlaku di sana, supaya kita bisa menyesuaikan dengan keadaan di sana. Seperti yang disampaikan tadi oleh kita ya, Anda, kita bisa menyesuaikan diri, beradaptasi gitu dengan lingkungan baru. Jadi mungkin itu saja beberapa hal yang perlu dipersiapkan, dan ada lagi hal yang perlu penting untuk diperhatikan, yaitu opportunity atau kesempatan. Kita harus pandai-pandai menggunakan kesempatannya. Kalian kali ini kan sekarang sudah kelas 12, jadi kalian harus benar-benar bisa melihat kesempatan dan peluang di mana ada lowongan pekerjaan, di mana ada tes-tes masuk perguruan tinggi. Jadi harus sansep gitu ya, ibaratnya harus bisa melihat peluang dengan baik supaya kita bisa bersaing juga di dunia nantinya. Jadi mungkin itu saja ya. Masih ada yang mau dipertanyakan? Dari kerja cukup ya. Dari yang lain ada yang masih dipertanyakan? Kalau dari sudah paham. Oke, saya sudah paham. Karena mungkin sudah tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, kakak mau minta pendapatnya mungkin, atau pokoknya tanggapan selama proses ini berlangsung, apakah menyimpulkan atau yang lain-lain. Dari siapa dulu, dari Azra mungkin. Apa sih yang Azra dapat dari 9 hari tersebut, 9 hari kita pada hari ini? Pada kali ini, saya bisa
karena yang sebelumnya saya hanya punya plan mau kemana setelah lulus SMK, tapi setelah bimbingan ini saya sudah tahu bagaimana apa tahap-tahapnya supaya saya bisa sampai ke tujuan saya ini. Kemudian setelah bimbingan ini saya juga merasa lega karena itu tadi saya sudah ada bayangan bagaimana tahapan untuk mencapai tujuan saya ini ke perguruan tinggi. Seperti itu Kak. Terima kasih Hadian. Ada lagi yang lain? Saya Kak. Ya silakan bilang. Saya dari ini Kak, saya bisa tadi dapat menunjukkan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Dari masukan-masukan juga saya bisa lebih tahu apa yang sebenarnya yang cocok untuk saya ini. Terima kasih ya. Ada lagi yang lain? Saya Kak, Silakan Krisna. mungkin Kak dari ini Kak dapat saya tadi tangkap dari Kak. Di sini Kak saya sudah mengikuti beban akan saya ingin bekerja dan di sini saya dapat saya akan bekerja di tempat ini. Ada lagi yang lain? Sudah cukup ya? Iya. Terima kasih adik-adik sekalian. Jadi itu tadi ya ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan dan sebelum kita persiapkan semuanya, itu kita tetap harus punya tujuan ya. Kemana sih saya setelah SMK ini, jangan sampai jadi utang lantung gitu. Jadi yang bukan sampaikan adalah kemanapun nanti kalian setelah ini, setelah SMK, tetaplah jadi manusia yang bermanfaat. Mau kalian kerja, kerjalah menjadi pekerja yang baik. Kalau misalkan kalian buka usaha, jadilah pengusaha yang baik. Kalau kalian kuliah, jadilah mahasiswa yang baik. Kalau kalian mau menikah, jadilah pasangan yang baik. Intinya, jadilah manusia bermanfaat. Jangan utang lantung, tidak jelas, tidak tetap harus ada tujuan, harus ada sesuatu yang bisa kalian torehkan yang bisa memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar. Jadi terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah mengikuti bimbingan konseling pada hari ini, sudah meluangkan waktunya. Semoga nanti ke depannya kalian sukses semua. Amin. Dan semoga bimbingan ini bisa memberikan manfaat untuk kalian. Nah setelah itu, kalau misalkan adik-adik sekalian masih ada yang nanti kurang jelas gitu, masih ada yang ditanyakan, silahkan langsung hubungi kakak gitu kan. Bilang kakak masih kurang jelas ini gitu. Atau misalkan kalian ada masalah lain yang lain atau hal yang mau didiskusikan, silahkan langsung hubungi gitu. Setelah ini kakak membagikan sesuatu, ya, ada LKPD dan juga evaluasi gitu ya. Nanti kakak kirimkan saja lewat link gitu supaya lebih hemat kertas kan. Kita mencintai bumi supaya tidak berserakan sampah, kertas dan lain-lain. Memanfaatkan teknologi. Nah benar, memanfaatkan teknologi. Betul, teknik komputer ya. Harus benar-benar paham teknik komputer. Terima kasih ya adik-adik sekalian. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang bisa bikin doa? Saya Kak. Ya silakan Hadian. Baik Kak, terima kasih ya teman-teman. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Sama-sama. Ya baik. Jadi tadi bimbingan karir kita pada hari ini. Kalau misalkan tadi kakak ada salah-salah kata atau sesuatu yang mungkin tidak